Gini Bang Zuma tahu syahadatnya orang Katolik nggak? Kira-kira tahu nggak? Iya. Apa isinya? Coba. Ada 3 poin di dalamnya. Enggak. Bang Zuma tahu nggak syahadatnya? Saya nggak mau mengucapkan karena saya bukan seorang Katolik. Silakan. Enggak. Coba. Silakan Anda yang mengajar. Dengar ya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Itu aja. Jadi nggak usah kalau kita beragama itu jangan terlalu berasumsi kemana-mana. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Rahasia enggak begini Bang Zuma. Rahasia ilahi atau rahasia Allah, apapun yang dilakukan Allah, sepintar apapun, secanggih apapun manusia nggak akan bisa mencerna. Saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, saya tanya, apakah ada 1% unsur kehewanan pada dirinya? Tidak ada lah. Tidak ada. Kalau 1% ketuhanan pada dirinya ada nggak? Kalau 1% ketuhanan pasti ada karena dia anak Allah. Berarti tadi Allah. sisi kemanusiaannya cuma 99%. Bedanya begini. Yesus itu lahir dari utusan Allah melalui Roh yang Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Ya lahir. Buktinya Yesus. Inilah yang saya katakan tadi di awal pembukaan. Ya, itu sebuah agama dikatakan benar kalau dia terfilter dari akal. Tuhan lahir. Bilang tadi Bang. Pencipta langit dan bumi lahir dari manusia. Bukan pencipta langit dan bumi. Tadi kan saya sudah bilang, aku percaya syahadatnya orang Katolik kan, Anda kan sudah tahu. Berarti kan saya tidak menuhankan. Tapi seperti itu. Tapi Bang, beda Allah sama Tuhan itu beda Bang. Begini saudara, perlu digarisbawahi. Allah, Tuhan, bos dan lain sebagainya itu beda. Jadi Anda mengakui bahwa Yesus ini adalah manusia saja. Yesus terlahir sebagai manusia yang dari Roh. Tadi Anda katakan pasti ada sisi keilahian. Anda ini ada kok. Buktinya. Berarti dia bukan 100% manusia kalau ada. Betul. Jadi bagaimana nih konsepnya nih? 99% manusia, 1% Tuhan. Kalau rahasia ilahi saya sebagai manusia tidak paham dan saya rahasia ilahi gimana? Tak ada lagi yang rahasia di keilahian, saudara. Nggak ada lagi yang rahasia. Semua sudah diungkapkan. Iya betul. Nah, kita betul kan? Hidup di zaman sekarang kita bukan nabi, ya kan? Bisa saya justru karena itu harus berpatokan kepada kitab yang kita anggap suci. Kalau bukan nabi, berarti Anda harus ikut kepada kitab. Yesusnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhankah dia? Bukan. Kenapa dituhankan? Dia kan utusan Allah. Terus kenapa dituhankan? Yang menuhankan siapa? Orang Kristen. Bapak kalau bicara dengan orang Katolik sama orang Kristen beda dong Bapak. Jadi bagi orang Katolik Yesus itu bukan sembahan. Jangan samakan Bapak. Jadi orang Katolik mendudukkan Yesus ini sebagai sembahan atau bukan sembahan? Samakan Bapak. Kami menyembah Allah. Bukan menyembah Yesus. Itu yang pertama. Kami menyembah Allah. Bukan menyembah Yesus. Syahadat. Kan saya sudah bilang tadi. Kita orang Katolik bukan menyembah Yesus. Ya, syahadat itu kan cuma obat kuping aja itu. Obat kuping. Sekarang pertanyaan saya nih, yang terakhir buat saudara. Yesus dan Bapa itu satu hakikat atau beda hakikat? Ayo dijawab dulu. Bapak sehakikat nggak dengan Yesus? Kalau sehakikat berarti mulut doang yang mengatakan dia manusia. Bisa saya jawab Bang? Saya tanya saudara Josi dulu. Yesus dan Bapa itu satu hakikat atau beda hakikat? Matikan kayaknya Bang. Mix saya dimatikan kayaknya. Silakan. Satu hakikat atau beda hakikat antara Yesus dengan Gini bang, saya itu kurang paham soal agama sih. Cuma saya percaya Allah Bapa, Yesus Kristus, Maryam,
Itu aja. Dan saya satu hakikat nggak Yesus dengan Bapa? Satu hakikat karena beliau bukan Allah. Itu udah aku bilang tadi. Kalian itu punya syahadat itu cuman pakai nipu-nipu. Kalian itu menuhankan anak orang yang keluar dari kubur. Oh gitu ya. Makanya saya katakan di dalam agama Kristen itu ada dua Kristus. Kristus yang asli mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi gini Bang, kira-kira Yesus dikenal sebagai apa? Dari segala pembicaraan live kan. Bang Jose dengarkan dulu Bang Jose. Anda cuma mencari tahu, mengkorek tentang apa Alkitab. Bang Jose, terima kasih Bang Afida. Saya menjelaskan tentang apa yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa? Satu atau dua? Satu-satunya. Nah, pada saat satu-satunya itu, Tuhan yang benar itu, Yesus sendiri berada di mana? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Ayo jujur. Jadi Yesus itu dikenal sebagai utusan Tuhan, baru bisa masuk dalam surga. Satu-satunya Tuhan itu adalah Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus sang utusan dan Bapa sang pengutus itu beda hakikat, kawan. Ya, inilah kenapa saya mengatakan ada dua Kristus. Kristen menggabungkan antara Kristus yang utusan Tuhan dengan Kristus yang adalah Tuhan yang datang kepada Paulus. Kalian terciduk menyatukan dua Kristus yang berbeda dengan dipaksakan. Akhirnya apa? Akal mati. Pemikiran yang cerdas dihilangkan. Masakan ada kemudian manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa sehakikat dengan pencipta yang maha kuasa? Itu kan menurut Anda. Itu menurut Bible. Enggak, itu menurut Anda, bukan menurut Yesus. Pada saat Tuhan satu-satunya berdiri sendiri pada ketuhanannya, Yesus sendiri itu sebagai apa? Anda. Itu menurut Anda. Yesus dia duduk sebagai apa? Itu menurut Anda. Ketika itu Tuhan Anda sendiri, karena Anda jangan emosi ya. Saya berbicara pakai data, kawan. Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Yesus sebagai apa pada saat Tuhan ini sudah ditunjukkan, sudah didudukkan pada hakikat yang sesungguhnya? Yesus di mana? Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Enggak, kira-kira Anda dengan begini Anda naik surga atau gimana Anda ini? Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya mengambil bagian itu. Saya beritakan Injilnya Yesus kepada Anda yang selalu mengedepankan Injilnya Paulus. Ingat saudara. Paulus sendiri mengatakan, Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Galatia 1 nomor 15-16. Apabila ada orang yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah Injil Yohanes dan surah-surah Paulus itu sama? Ya nggak sama lah. Nggak sama. Berarti apakah Anda percaya dengan Injil Yohanes? Apakah Anda percaya dengan Injil Yohanes? Ya percayalah. Berarti Anda dikutuk oleh Paulus, karena Paulus mengatakan terkutuklah orang yang menerima Injil selain daripada Injil yang aku beritakan. Anda percaya kepada Injil Yohanes, Anda terkutuk. Anda percaya kepada Injil Matius, Anda terkutuk. Selamat, Anda dikutuk oleh Paulus. Paham sampai sini? Sorry bang. Mau Injil menurut ini, Injil menurut ini, mereka itu nggak bisa. Anda membantah dalil kita berarti. Paulus sendiri yang mengatakan. Makanya beragama itu pakai akal supaya Bible tidak bertentangan dengan otak. Harus Anda mendudukkan apa yang tertulis dalam Bible Anda sebagai patron beragama, bukan cuma doktrin. Kalau doktrin tai ayam pun bisa Anda sembah. Ya iya dong. Amsal 3 nomor 5. Amsal 3 nomor 5. Anda harus mendudukkan berdasarkan firman Tuhan, jangan berdasarkan pendapat sendiri. Itu dalil. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal sehatmu. Kata siapa? Kata Yesus. Itu dalil.
Anda percaya Yesus? Anda, bukan menurut. Selalu menurut saya. Anda percaya Yesus? Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Jangan dengan pemahaman sendiri. Paham sampai sini? Ya paham lah. Nah, udah. Syukurlah. Terus? Enggak, saya cuma heran aja kok banyak orang kayak Anda ini yang berkeliaran di TikTok membahas agama orang, sedangkan loh, agama saya membahas agama ente. Al-Quran saya menjelaskan. Dengarkan. Al-Quran saya mengajarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahil wal masiha ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang taat Yahudi dan rahib-rahib Kristen Nasrani sebagai Tuhan selain daripada Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Anda mempersekutukan pencipta langit dan bumi dengan Yesus. Sedangkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Makanya yang saya katakan, Anda menyatukan antara Yesus yang adalah Rasul dengan Yesus yang keluar dari kubur, itu adalah oknum yang berbeda. Tetapi Anda menggabungkannya menjadi satu. Jadilah bingung seperti ini. Ya kelirulah Anda. Tadi kan saya sudah sampaikan syahadatnya kita kayak apa. Itu kan udah jelas kata-katanya. Syahadat yang tidak diimplementasikan dalam perbuatan itu buat apa? Obat kuping. Itu kan elu. Kalau gue kan, saya tanya lagi sekali lagi. Coba Anda syahadat. Coba Anda syahadat. Coba Anda syahadat. Ulang lagi. Persaksian Anda apa? Bapak satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah anak Tuhan yang diutus ke muka bumi kan? Sekarang pertanyaannya, apakah mereka satu hakikat? Itu urusannya mereka, bukan urusan saya. Yang penting saya. Anda yang saya tanya. Anda mengatakan dia satu hakikat, padahal Yesus mengatakan antara dia dan Bapaknya adalah dua hakikat yang berbeda. Anda itu sok pinter, Anda itu. Bukan sok pintar, saya mengajarkan ajaran Yesus. Di dalam Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 8 nomor 29 itu ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku. Dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Kawan, kalau Yesus mengatakan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi Bapa selalu menemani aku, Yesus dan Bapa berapa orang? Berapa pribadi? Lama-lama lu masuk Kristen lama-lama. Hafal saya. Enggak mungkin dong. Saya lebih Kristen daripada Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Kalau dikatakan Kristen itu pengikut Yesus anak Maria, maka saya lebih Kristus daripada Anda. Saya lebih Kristen. Anda itu bukan pengikut Kristus anak Maria. Anda pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Dua pribadi yang berbeda. Ada lagi Bang Suma. Bang Suma, coba izin Bang. Silakan. Sebentar. Izin Bang. Nada boleh keras tapi pakai ilmu ya. Bukan kita lagi marahan. Saya hanya tegas saja. Silakan Izin Bang. Enggak Bang. Sumpah enggak. Aku cuma silakan. Pak Jose, ya, tertawa lah Bang. Mute dulu, habis itu tertawa sendiri aja. Kami nggak suka dengar tertawa orang yang memperbodoh diri sendiri. Saya belum bisa ngomong Bang. Ya, sabar dulu Bang. Silakan. Sabar saudara, sabar. Kita sapa dulu, ada Bang PSH 788 mungkin. Maaf ya, saya sambil ngunyah siri ya. Silakan. Siap kan, dah siap. Bang PSH ini, PHS ini Kristen atau Muslim Bang? Selamat malam Bang Pendi sama brother Kristen ya? Juma ya. Oke, silakan saya kasih kesempatan kepada Bang Soid dulu, dari tadi mau ngomong, yang lain di mute yang nggak ngomong ya. Lanjut. Kesempatan Bang Soid dulu. Cuma belum capek kah? Silakan Bang Soid. Oke, terima kasih untuk semua ya. Terima kasih banyak setelah diundang. Gini Bang Juma, tadi Abang mengatakan kalau Yesus itu manusia dan Tuhan, betulkah Bang? Orang Kristen menganggap dia manusia dan Tuhan. Kenapa? Ya, memang betul Bangku. Hah? Karena apa? Begini Bang. Kenapa Tuhan itu dikatakan manusia? Gini Bang, karena Tuhan itu Bang lahir dari seorang ibu, ya kan? Mati dan Tuhan itu Bang mengalami rasa. Kok
Ketawa bang, dijawab ketawa. Anda ngerti Tuhan nggak? Dengar bang, enggak, makanya biar saya jawab di sini. Definisikan bang. Tuhan dulu deh. Tuhan itu apa? Oke. Tuhan adalah bang, ini bang, dengarlah bang, biar saya jawab semua ini bang. Ini kan saya jawab kan dipotong. Definisi Tuhan dulu, definisi Tuhan dulu. Dengar bang. Tuhan adalah. Dengar dulu bang. Kan saya jawab dulu, tapi ini kita berkata di dunia ini. Kenapa enggak, supaya enggak Yesus itu Tuhan? Telinga Kenapa saya Yesus itu dibilang mendengarkan manusia? agak rancu, agak-agak unik, aneh. Tuhan yang dilahirkan, maksudnya gimana itu? Bukan Tuhan aneh, adalah. Dengar lah, makanya dengar Zuma bang. itu lahir di zamannya Kok Nabi Musa, dipotong-potong abang makanya ini? dia paham semua. Zuma lahir di zamannya Nabi Musa, makanya paham semua. Enggak Abang kayak gitu. potong-potong. Bang Jose Saya izin, ngomong dulu, Bang. Baru dipahami. sebentar. Jadi Bang Jose ini mungkin nggak paham. Kami ini akademisi Bang Jose. Kami ini pembelajar. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada poin di situ mencerdaskan kehidupan Anak bangsa. bangsa. Kami ini di sini kami mencerdaskan. Lu juga so tahu, lu lahir zaman Musa dan Nabi Adam. Sabar dulu Bang, supaya teman-teman Kristen ini nggak menyembah manusia, itu tugas kami di sini Bang. Dan yang kedua, tugas kami ini meluruskan ajaran Yesus supaya jangan orang-orang ini, orang-orang yang menyembah kepada manusia. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Kan lu sendiri, bro. Kenapa sih langsung marah-marah? Saya jawab bang, kenapa dibilang manusia, kenapa dibilang Tuhan? Silakan. Biar saya jawab bang. Udah, silakan Bang Fandi. Biar saya jawab dulu semua. Anda bilang Bang Fandi, Bang Silakan ya udah. Biar saya jawab dulu Bang Fandi. Kalau gini-gini terus dipotong kan nggak ada jawabannya nanti. Ya, silakan. Jawaban itu bang nggak seperti yang orang abang pikir ke langsung ini jadi nggak ada gunanya gitu dia bang, nggak ada makna gitu dia bang, asal ngomong aja gitu bang. Ini dia bang. Kenapa dibilang manusia? Kenapa dibilang Tuhan itu manusia di bumi bang? Karena ini bang. Karena Yesus itu lahir dari seorang ibu manusia, mengalami rasa lapar. Itulah kemanusiaannya. Dengar bang ya, jangan dipotong-potong bang. Yesus lahir dari seorang ibu manusia, mengalami rasa lapar, haus dan rasa sakit, serta mati di kayu salib. Maksudku dengar bang, ini ada dalilnya semua ini bang. Jangan nanti dipotong lagi. Itulah dia menunjukkan manusia. Udah masuk akal bang? Kenapa dia dibilang Tuhan bang? Bikin abang ketawa. Kenapa dibilang Tuhan? Dengar bang ya. Ia memiliki sifat ilahi seperti keilahiannya, keberadaannya sebelum lahir, dan kekuasaan untuk mengalahkan maut dan bangkit kembali. Gini bangku, sebelum Yesus lahir bang, udah ada di sama kami itu bang, bahwa akan ada juru selamat akan hadir ke dunia. Oke, boleh saya ajarin cara berpikir sehat, boleh? Apa lagi saya mau buka tapi abang potong-potong terus. Mau saya ini yang kau jelaskan ini Dengar, Bang. cenderbasi. izin Bang. Saya menghargai Mereka pendapat semua itu lahir di zaman Nabi Adam, makanya paham semua. Bang, kami ini belajar, Bang. Kami belajar. Kami sampai ke zaman Nabi Musa karena kami dikasih akal sama lu Tuhan. hidup di zaman Nabi Musa, makanya Bang Jose dengarkan coba Bang. Bang Jose dengarkan. Ini satu ya. Matius 22:37, kasihilah Tuhan Theosmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yesus memerintahkan pakai otakmu. Untuk sampai sebentar Bang. Untuk sampai ke zaman Nabi Musa, kita pakai akal. Apa? Belajar. Berarti Bang Jose nggak belajar, itu aja. Lanjut. ngapain saya belajar rahasia ilahi? Ngapain saya manusia belajar Dengar, Bang. rahasia ilahi? Di sini ada bang, dengar bang, bersajak dulu bang. Enggak bang Erik, bersajak dulu bang Jos, bentar. Rahasia Allah itu Saya Tadi belum kan jawab sesuai itu. Berikan saya waktu itu sulit sekali. Manusia mau kayak apapun nggak bisa memahami, mencerna. Enggak bang Jos, dengar bang, enggak biar kita buka bang, maksudnya biar ada Dulu pengertian gitu, Bang. ditanggapi dulu sama Bang Zuma dong, satu-satu dong saudara-saudaraku yang Kristen. Dengar bang ya, dengar bang ya. Ditanggapi dulu. Bang Eri. Bang Biar Soid. nyambung yang tadi itu bang, biar nyambung yang tadi yang saya jawab tadi bang, Bang Eri. Gini bang, Sabang di sini Bang ada Erik ya, dikatakan di bang, sini abang ya. di sini dikatakan dari tadi kan udah saya katakan bahwa akan ada berita Injil bahwa Yesus akan turun ke bumi. Itu udah ada bang. Sebelum Yesus lahir pun di bumi ini udah ada itu bahwa Yesus itu akan lahir ini bang. Ini ada dalilnya bang. Abang buka sendiri bang. Bisa ditampilkan di situ bang. Biar langsung pasti Ya, bang. Lukas 2 nomor 11 lahir. Bukan, salah bangku. Malam aja. Lukas 1:31 ayat sampai 35. Lukas 1:31. Dengar bang ya.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menemani dia, Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sorry bang, turun dulu. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini Maria berkata malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dengar, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Ini bang berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke, Bang Soid izin udah ya. Itu jadi materi. dengar bang, Saya jawab bang. Udah ditangkap poinnya, materinya itu sudah lama dibahas. Untuk tambahkan dari Baik, silakan Bang Herik disampaikan dulu, silakan. Tambahkan saja, sebenarnya Tuhan mengutus Yesus ke dunia karena kasihnya yang besar kepada umat manusia. Misinya Yesus di sini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal pada kita semua yang percaya kepadanya. Jadi seharusnya kita usahakan memahami dalam hal-hal seperti itu. Jangan kita usahakan kesalahan, memang kesalahan, melakukan kesalahan, tapi membenarkan itu tidak ada ujungnya, Pak. Itu kita harus memahami dalam hal itu. Oke. Bisa pada pasang kuping. Saya yang lain di mute jelaskan dulu ya. Jadi gini kawan. Saya bisa bertanya bang. Saya tanggapi dulu cendol yang tadi Anda paparkan itu. Enggak, ya. maksudnya saya bertanya bang. Bang Juma udah percaya kalau Yesus akan datang ke dunia bang. Dari ayat ini. Nanti dijawab. Nanti dijawab. Oh, yang disebut Rasul, apalagi Rasulullah, itu pasti adalah utusan Allah dari langit turun ke bumi. Gak usah ragukan itu. Kami percaya Yesus datang nanti kedua kalinya untuk menghakimi kalian yang terdakwa ini. Gak usah ragukan itu. Yang jadi masalah di sini, pemahaman tentang Kristus itu ada dua. Kristus yang bukan Tuhan dan Kristus yang Tuhan. Kristus yang Anda tuhankan itu bukan Kristus anak Maria. Itu Kristus yang berbeda. Kristus anak Maria ketika dia datang, murid-muridnya menerima semua pengajarannya dan murid-muridnya percaya kepada Yesus ini. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan Tuhan? Murid-murid Yesus percaya kalau dia gurunya ini adalah utusan Tuhan. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, semuanya itu telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka percaya. Setelah menerima firman itu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, endingnya adalah membuat murid-murid asli percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Gak ada penambahan lagi. Yesus bersaksi kemudian, siapakah aku ini? Kalau kesaksian kalian saya tidak percaya. Tapi ini Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itu yang telah bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku adalah utusan Tuhan. Itu Kristus asli, dikenali oleh muridnya sebagai utusan Tuhan. Titik, tutup buku. Kristen muncul belakangan, percaya kepada Kristus yang Tuhan, di mana Kristus yang Tuhan ini memang mau agar orang menyembahnya. Ketika Kristus yang Tuhan ini datang kepada Yesus dalam Lukas 4, apa kata Kristus yang Tuhan ini? Yesus, ya paman, aku
Aku akan memberikan segala kemegahan dunia apabila engkau menyembahku. Aku memberikan kuasa di dunia ini seluruhnya apabila engkau menyembahku. Sebab aku punya hak, aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah Kristus anak Maria ini menerima kuasa itu? Nehi merica ketum berjahe. Tidak. Berarti kuasa Yesus terbatas karena dia tidak menerima kuasa dari iblis. Dia mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak punya kuasa. Kisah para Rasul 2:22, orang Yahudi harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan telah menjadikan dia sebagai orang pilihan yang ditentukan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Yesus hanya perantara. Yesus tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Kristus yang keluar dari kubur, apa yang dikatakan dalam Matius 28 nomor 18? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan kuasa di dunia? Bukankah Yesus itu raja di kerajaan Bapa di langit? Jadi yang menjadi raja di atas bumi ini, yang menerima kuasa ini, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, yang diberi kuasa ini siapa? Dan yang menerima kuasa ini siapa? Karena Yesus diberikan kuasa, ditolak. Dia lebih milih tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri daripada dia menerima kuasa dari iblis. Pertanyaan saya, siapa yang menerima kuasa dari iblis yang Yesus tolak ini? Yesuskah atau oknum lain? Silakan. Ngunya siri lagi. Ada kabur sama pinangnya kan, adekku yang nggak capek-capek ini. Mana Dek Juma? Ngunya siri dulu. Lanjut. Iya, pakai pinang, pakai siri yang seharian bro. Nggak capek ya Dek? Ya silakan teman-teman Kristen yang mau menanggapi silakan. Kalau nggak ditanggapi berarti benar itu yang dinarasikan. Silakan. Tadi Bang Juma mengatakan saya tidak punya kuasa dan saya tidak bisa melakukan apa-apa, kata Bang Juma kan? Dan Bang Juma pun menjawab itu semua dari pertanyaan itu. Kenapa bisa menjawab? Saya bilang karena di akhir itu kan Bang Juma mengatakan setelah ia keluar dari kuburan gitu deh kan? Jadi gini Bang Juma, waktu Yesus masih di bumi Bang, sebelum dia disalibkan atau belum menerima hukuman itu Bang, itu belum ada kekuasaan apa-apa Bang. Itu belum ada kekuasaan apa-apa. Dia itu di situ masih sebagai manusia biasa. Tapi Bang, setelah dia disalibkan, dia itu sekarang akan naik ke surga. Dia akan menunjukkan bahwa dia itulah anak Allah atau Yesus. Mau tahu dari mana Bang ayatnya? Coba Bang buka Matius 27 ayat 51 Bang. Sampai 28 sampai 20 ini Bang ya, biar saya baca ya. Kalau bisa kawan-kawan coba ditampilkan si teksnya kawan-kawan biar nggak ada kejadian apa-apa ini. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Ini setelah udah disalib ini ya. Ini mau kebangkitan ini. Ini Abang Juma tadi mengatakan itu sebelum itu masih di cobaan, itu masih manusia biasa ini ya. Ini setelah udah keluar dari kuburan. Ini makanya Bang Juma tadi menjawab itu. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan dirinya kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Di situ dia bangku, setelah dia apa tadi ya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Itu dia Bang. Bang Juma ngerti nggak yang saya baca tadi atau ini pura-pura diam atau nggak kayak mana ini Bang?
Orang bilang lagi punya siri. Kan berarti Saya abang dengar kan? dan saya akan bantah. Enggak, dengar Bang. Saya mau nanya, Abang nanti potong. Abang tadi berkata itu sebelum penyalipan kan? Yang dia belum berkuasa kan? Iya. Iya atau tidak? Iya. Ya, betul. Iya. Masuk, Pak Eko, baru terus tadi, setelah Abang bilang tadi Yesus diberi kekuasaan setelah keluar dari kuburan kan? Iya. Iya, betul. Abang jawab semua pertanyaan Abang itu. Oke. Dengar Bangku. Tuhan Yesus itu masih di bumi dia, Bang. Sebelum ada penyalipan, dia itu masih manusia biasa, Bangku. Udah, Bang. Makanya Abang bukalah dulu situ Matius 27:51, Bang. Biar kita tengok di sini masuk apa dulu. Biar kita baca. Saya bisa bantah. Udah hafal dia tuh, Bro. Skor. Sudah, saya boleh bantah. Oke. Abang hafal kan Matius 27:51, Bang. Coba Abang baca. Langsung aja saya bantah. Enggak usah, jangan. Maksudnya gini, Bang. Itu. Coba saya bantah kalimat itu. per kalimat. Enggak gini, Bang. Kalimat per kalimat kita bantah, Bang. Maksudnya gini. Dan lihatlah tadi bait suci. Ya udah, langsung dulu kita kupas dulu ini apa maksudnya. Oke. Coba baca. Oke. Anda kalau mau lihat itu bantahannya di Matius 24. Enggak, Dan makanya Lukas Abang baca dulu 21. maksudnya Abang baca dulu sekarang Matius 27:51, Bang. Ini dikasih dalil. Oke, Enggak, saya nanti baca. kalian bilang enggak ada dalil. Saya baca. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah, kuburan-kuburan menganga, orang-orang suci Bang, yang jangan, telah enggak ada situ menganga, Bang. Ini nanti beda persepsi kawan-kawan kita ini nanti. Dan kuburan terbuka. terbuka dengan menganga kan sama doang. Inilah yang bikin Abang salah, kalian semua, Bang, jadi salah tuh. Dari hal sepele, Bang, Abang samakan semua. Kuburan pantaslah terbuka, salah kita ini, Bang. Dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Udah sampai situ ya. Oke, saya baca sekarang dalilnya. Aku baca di dalam Lukas 21 nomor 8. Bacakan kepada saudara ya. Nah, dengarkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengarkan tentang peperangan, pemberontakan, jangan kamu terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Camkan baik-baik nomor 12-nya. Itu kan, Bang, itu kan wahyu itu, Bang. Itu kan maksudnya diam dulu, tak jadi tak suapin. Diam dulu. Giliran saya, diam dulu, tak suapin. Anda sudah mendengarkan tanda-tanda yang dahsyat dari langit, hal-hal yang mengejutkan. Anda sudah dengar? Apa kata nomor 12-nya? Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Siapa pelakunya? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Sebelum itu terjadi gempa bumi bla 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 dan seterusnya, terlebih dahulu murid Yesus ini teraniaya. Setelah teraniaya, Anda membaca tadi Matius 27 nomor 51 dan seterusnya. Anda tahu itu. Itu adalah sinkronisasi dari Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Ada gempa bumi, ada tanda-tanda dahsyat dari langit, ada tanda-tanda yang mengejutkan. Itu yang Anda baca tadi. Apa intinya? Proses kebangkitan dari kematian pada hari ketiga adalah sesuatu yang terjadi sangat dahsyat, di mana Tuhan murka kepada mereka. Satu, saya bacakan kepada Anda Matius 24 yang diterangkan kemudian di dalam kitab Anda sendiri. Sebelum orang itu mengaku bertemu dengan Yesus, terlebih dahulu kemudian dia melakukan apa? Penyesatan. Namun sebelum penyesatan itu terjadi, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Duduk tenang, saya bacakan kepada saudara. Dalam Matius 24, apa yang diterangkan dalam catatan seorang Matius? Dengarkan. Saya bacakan kepada saudara.
Jadi apabila kamu melihat sang binasa keji berdiri di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini sampai hari ini, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, dan akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat waktunya. Pada waktu itu juga ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat di sana ada Mesias, di gurun ada Mesias, di dalam bilik ada Mesias, jangan kamu percaya. Jadi pemberitaan salib yang kamu bacakan tadi, yang kamu torehkan tadi itu, menurut Yesus itu adalah tanda-tanda penyesatnya akan datang. Ingat Lukas 21 nomor 8 tadi saya baca satu perikop, dan ini saya hantam dengan Matius 24. Tanda-tanda penyesat itu diawali dengan tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda dari langit. Jadi kalau Anda mengatakan langit terbelah, gempa bumi, kuburan terbuka, orang-orang langsung, itulah yang dimaksud oleh Yesus. Sang penyesat sudah datang. Namun sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu terlebih dahulu disesat, disiksa, dipenjara. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya murid Yesus? Kaiser Nero. Itulah penyesatnya. Yang menganiaya murid Yesus, itulah penyesatnya. Yang memenjarakan murid-murid Yesus, yang menyesal murid-murid Yesus, itulah penyesatnya. Maka apa upah dari penyesat ini? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke Galilea, nanti aku akan menemui kamu di sana untuk mengajarkan apa yang harus engkau katakan. Anda sadar bahwa yang datang kepada Paulus itu siapa? Upah dari usahanya menyesatkan dan membunuh, menganiaya murid-murid Yesus. Lahirlah kalian sebagai pengikut Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Ingat tadi di awal Matius 16 nomor 20, apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus dan kau murid-muridku yang lain, jangan pernah kau beritakan, kau kabarkan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Jangan. Jadi Kristus yang diberitakan Petrus dalam khotbahnya di Kisah para Rasul 2 nomor 36 itu siapa? Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Itu Kristus yang mana itu yang diumumkan? Sebab Kristus anak Maria, kata dia, jangan kau katakan, jangan kau kabarkan, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Berarti Kristus yang diberitakan Petrus ini Kristus yang mana? Kristus lain yang diumatkan oleh Yesus. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang datang kepada kalian. Kristus anak Maria adalah manusia. Kalian berusaha melilit lidah Kristus itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dia mati demi untuk anu dan anu dan anu dan anu dan anu. Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Belum siap dibaca, Bang. Abang udah langsung banyak ngomong tapi belum siap dibaca semua itu ayatnya itu, Bang. Ya silakan Anda baca. Semua lah baca ayatnya. Baca, maksudnya Abang tadi udah capek keluar segala gini-gini, kan masih ada ayatnya itu, Bang. Oke. Coba primin maksudnya. Oke. Tapi syaratnya Anda harus punya otak. Iya, makanya baik. Coba Abang baca semua ya. Oke. Saya mulai satu perikopnya ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini pembicaraan rahasia
antara murid dengan guru. Jangan lagi Anda merasa Anda di situ, Kristen di situ, bukan. Ini Bani Israel, murid-muridnya Yesus datang di Bukit Zaitun bersama dengan Yesus, berbicara mengenai hal pribadi. Apa kata muridnya? Wahai guru, iya paman, katakan kepada kami guru, bilakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang pengikut Yesus yang akan murtad, maksudnya orang Yahudi. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itulah yang terjadi. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itulah yang terjadi. Dan mereka makin bertambah kedurhakaan, maka kasih sayang orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Camkan baik-baik. Murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kalau kamu yang datang, tanda-tandamu apa? Dijawab kemudian oleh Yesus bahwa tanda kedatanganku adalah di dalam data nomor 27. Camkanlah, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia kelak. Apa tanda kedatanganmu? Dijawab Yesus, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia kelak. Nomor 30. Pada waktu itu akan nampak tanda, yaitu Anak Manusia di langit. Ingat, apa tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus, pada waktu itu tanda kedatanganku adalah Anak Manusia akan nampak di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka semuanya akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ingat sekali lagi, apa tanda kedatanganmu? Akan nampak Anak Manusia di langit. Semua manusia akan melihatnya, semua manusia akan meratapnya. Tanda-tanda itu apa yang terjadi? Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Pertanyaan saya nih kepada saudara, apakah tanda-tanda ini sudah terjadi? Belum, paman. Belum. Apakah tanda-tanda ini ada pada saat ada yang mengaku, akulah Kristus yang kamu pijak? Apa? Ada tanda-tanda ini ketika datang kepada Paulus mengaku Kristus? Belum, paman. Berarti apakah Yesus Kristus anak Maria yang datang pada saat itu kepada Paulus? Bukan, paman. Berarti Kristus lain yang kalian ikuti, yang kalian tuhankan. Karena Yesus asli ketika ditanya muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku pertama, langit kuasanya akan berguncang. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan. Aku nampak di tengah-tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Andai saja itu sudah terjadi kepada Paulus, maka saat itu juga dunia kiamat. Karena kedatangannya yang kedua adalah tanda akan datangnya kiamat. Faktanya belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Baca nomor 23-nya. Sibilisis, paman. Sibilisis. Baca 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini atau Kristus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, dia melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam bilik penjara atau rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya nih,
Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jawab. Oke, silakan teman-teman Kristen 1, 2, 3, 4, 5 orang teman-teman Kristen silakan dijawab. Apakah teman-teman Kristen percaya atau jangan percaya seperti wasiat Yesus? Silakan. Oke, gini Bang ya. Tadi Bang Juma mengatakan akan ada gempa segala macam Bang. Bang Juma itu mengatakan itu seperti ini Bang. Itu Tuhan Yesus sudah berkata nggak kalau itu kedatangan kedua kali, atau itu masih dari mau kebangkitan ke surga gitu Bang? Dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia, seluruh bangsa akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau yang datang itu aku. Kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun, bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Iya. Itu datang ke berapa Bang? Kedua kali atau yang pertama itu Bang? Yang pertama pada saat dia keluar dari rahim ibunya. Di mana ayatnya Bang? Coba saya buka dulu. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus Bang? Kedatangan keduanya pada saat dia dibawa bersama dengan tanda-tanda yang saya sebutkan barusan. Kalau ada orang yang kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu tidak ada, perintah Yesus jangan percaya atau percaya. Tapi di sini saya baca nggak seperti yang baca. Saya paham apa yang Abang bilang itu akan datang. Saya ulang pertanyaan saya. Dengar Bang. Saya jawabkan Abang. Saya tahu maksud Abang yang Abang jawab itu tentang kedatangan kedua kali. Tapi kedatangan Yesus ini seperti ini Bang ya. Lukas 2 ayat 11 itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebab hari ini sudah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Enggak ada kata-kata akan jatuh langit segala macam, enggak ada. Tapi kalau orang bilang itu kedatangan kedua kali, iya pasti ada sangkala. Iya, itu kedatangan kedua kalinya Cak Ayu yang kita bahas ini. Paman. Yang kita bahas ini kedatangan kedua. Ketika murid bertanya di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu? Masa yang dibahas pada saat dia lahir? Kedatangan kedua. Kedatangan ketika dunia sudah mau ditutup. Tanda-tandanya apa? Seperti matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di langit, seluruh bangsa meratap, seluruh manusia melihat. Apakah tanda itu sudah terjadi? Sudah terjadi. Mati dia. Inilah sudah kiamat. Belum, ini kan tanda-tanda. Namanya juga tanda-tanda. Apakah tanda-tanda itu sudah terjadi? Sudah, sekarang kan udah ada perang agama, sudah ada. Mati meja. Jangan dulu bikin ketawa dulu. Kan kita tengoklah. Tidak ada perang agama. Jawabannya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang di langit berjatuhan, kuasa langit itu berguncang. Yesus nampak di tengah langit. Itu tanda-tandanya. Semua manusia akan melihatnya. Apakah sudah terjadi atau belum? Bang Rostrum, izin Bang Rostrum coba dijawab Bang Rostrum biar teman-teman Kristen bisa paham. Iya. Apakah sudah terjadi atau belum? Kalau yang disampaikan Bang Zuma tentang kedatangan kedua kali itu belum terjadi. Belum terjadi. Apakah tanda-tanda itu belum terjadi? Belum. Sudah terjadi? Belum. Akan terjadi? Iya. Apa nasihat Yesus? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku Kristus di padang gurun, bertemu aku dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, apakah Kristen mengikuti nasihat Yesus atau tidak? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun menuju ke Damsyik, dan ketika dia menulis surat di dalam bilik penjara mengatasnamakan Yesus, apa perintah Yesus kepada muridnya? Jangan percaya atau percaya? Hoi! Benar Bang ya. Jangan percaya atau percaya. Abang dari tadi ngomong langsung di mute. Ini saya jangan percaya atau percaya kata Yesus. Jawab dulu. Bang, dengar Bang.
Dengar, Bang. Jangan begitu. Kita berdiskusi, capek saya ngomong. Pertanyaan saya, nasihat Yesus ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Itu kan abang semua berbicara di bumi, Bang. Aduh, abang kayak mana? Abang suaranya dengar, ketawa. Aduh, saya kepalaku. Abang kan nasihat Yesus kepada muridnya ketika ada orang berkata bahwa dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, dia bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Nasihat Yesus, percaya kepada oknum tersebut atau jangan percaya? Oke, jawab. saya abang berbicara kan diam dulu. Mungkin yang Kristen lain bisa menjawab. Kalau Anda nggak bisa menjawab, saya tengok. Kenapa? Pasti yang lain dulu, Kristen yang lain. Coba kalian mau jawab macam mana? Relevan pertanyaan jawab macam mana? Pesan Yesus percaya atau jangan percaya tuh? Kalau ada orang bertemu Yesus, silakan Relevan. Ini mau saya jawab, tapi Bang Rostrom, silakan, Bang Rostrom. Pesan Yesus percaya atau jangan percaya. Jangan percaya. Karena dari kisah para rasul 1 juga sudah dijelaskan kan. Sama gitu. Seperti sama saat dia turun pada saat dia naik. Iya, itu. Jadi itu. Kalau saya sepakat. Mungkin teman-teman Kristen ini perlu pergi ke Universitas Duta Wacana yang di Jawa Tengah sana untuk belajar punya Bapak Wismo Adiwahono gitu. Jadi perintah Yesus itu jangan percaya. Dengan kata lain, jangan menjadi pengikut Paulus. Dengan kata lain, jangan menjadi Kristen. Ayo. Oke, saya dulu ya, jangan bikin. Silakan ya. Jadi gini teman-teman Kristen, tingkat dewa ini pemahaman Pak Juma ini. Jadi kalian gak usah argumen, ya. Jadi kalau saya itu hanya senang dia bisa lafal dan tapi pengertiannya diselimuti oleh awan hitam yang seakan benar. Gitu loh Bang. Jadi kalau abang percaya kepada Kristus anak Maria itu, harusnya abang harus tak dibaptis dan tidak meninggalkan iman. Iya bro. Yang dibaptis itu Oke, silakan. Ya gini loh Bang. Kan dari siang aku ikuti itu. Capek abang itu, tunggu sebentar dulu. Nanti jadi gini, dari pemahaman lafal pembacaan apa yang tertulis dalam Bible itu konteksnya semua kadang-kadang lari pemahaman dari Bang Juma. Tetapi yang mau sampaikan, ketika narasi itu disampaikan, maka harusnya apa yang dipahami Abang Juma sekarang harusnya tinggalkan itu agama Islam, harus menjadi Kristus yang benar gitu loh Bang. Iya Bang, Kristus yang benar itu juru selamat. Selamat itu Islam. Aduh Bang, beda. Kok beda pula? Saudara, saya simpulkan habis itu Anda tanggapi. Kristus anak Maria itu mengajarkan dirinya menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Di mana dalilnya kalau dia berserah diri kepada Tuhan? Yohanes 14 nomor 31, coba Anda baca. Bapak yang dunia harus tahu, kata Yesus, dunia harus tahu. Berarti kalian harus tahu nih orang Indonesia, bahwa aku senantiasa mengasihi Bapak. Apa itu mengasihi Bapa? Senantiasa melakukan dan taat tunduk kepada apa yang diperintahkan kepadaku. Berarti Yesus ini Kristen atau Islam? Tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Ya Kristen Bang. Nenekmu kiper. Sebentar, oke, jangan dipotong ya. Kalau yang disebut Kristen itu Bang, itu adalah pengikut Kristus yang membumi hanguskan perintah-perintah Tuhan yang Yesus taatin. Oke. Beda itu. Ya. Justru disitulah selisih paham pemahaman bro kepada konteks Putra Maryam ini, karena ada seorang tokoh Rasul Paulus itu yang sangat dibenci kawan-kawan Muslim. Oke, bagus. Saya tepuk tangan dulu. Enggak. Kita selingi dengan humor. Pertanyaan saya nih, kita selingi. Pertanyaan saya.
Apakah ketika Yesus berkata jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Itu Atau Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada penipu. Kalau Paulus bukan penipu, Bang. Yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun siapa? Loh, intinya gini, Paulus yang dimaksud tentang lain juga dari tadi. Kita kasih dulu waktu, Enggak, saya cuma sayang, adikku sayang. Saya cuma nata ya Jul nat. Tidak. Anda mendengar natnya. Tidak. Sebentar dulu, Bang. Jadi gini. Bentar. Masih nggak capek dari tadi siang, bro. Kasih dulu kesempatan ke orang. Jadi gini. Apa yang dinarasikan, Bang? Bahkan tadi saya lihat sedikit hati nurani Abang itu, bahwa Kristus yang di Putra Maryam itu lebih Kristen, artinya lebih pengikut Kristus Putra Maryam itulah Bang Juma, kan gitu tadi yang saya tangkap. Nah, harusnya seorang Bang Juma meninggalkan itu ajaran Muhammad itu loh, Bang. Itu karena Abang dibaptis menjadi murid pengikut Kristus yang Putra Maryam. Soal konteks yang nabi-nabi palsu atau pengikut atau yang atas nama Tuhan Yesus, itu betul banyak sekarang di dunia ini. Banyak, nggak usah utarakan Abang, saya tahu itu. Tetapi kalau Kristus yang sebenarnya Putra Maryam itu Abang ikuti, harusnya Abang meninggalkan Muslim, meninggalkan ajaran Muhammad. Ini mungkin Bang Pesa, Gurunda Bang Zuma. Coba deh, karena teman-teman Kristen ini nggak berani menjawab, coba tanya saya deh Bang Zuma, percaya nggak Dinda Fandi sama? Ya. Nah inilah Bang Pandi jangan Tunggu dulu. Oke lah, kalau Tunggu dulu, nanti teman-teman Kristen jawab setelah saya. Silakan Bang Zuma. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, apakah Yesus menasihatkan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya dong. Saya mengikuti Yesus Bang Zuma. Saya tidak mau percaya sama Paulus yang penyesat itu. Nah, ini ayatnya Matius 24:23. Lanjut. Dengan 25:26. Siap. Jangan kamu percaya. Real tertulis dalam Bible. Terus kenapa kalian percaya? Yang percaya itu akan disesatkan. Kalian percaya kan? Nah, kalianlah yang disesatkan itu. Syukran, sahabat chill. Barakallah fik. Oke, saya pamit dulu Bang adikku Juma yang ganteng. Iya, abangku. Jadi intinya dari hati yang paling dalam, aku berdoa sekarang Bang Juma diberkati Tuhan Yesus Putra Maryam ya. Makasih. Mati wajah. Kawan-kawan Kristen, jangan bilang Bang Juma ayat-ayat dia hafal semua, tetapi kadang-kadang dipelesetkan. Itu Bang Juma jangan ya, supaya betul. Ya. Oke, yang Kristen yang lain mungkin teman-teman Kristen lain. Ya. Pesannya sebenarnya mau mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus, karena Yesus sudah pesan tadi Matius 24:23 dan 26, jangan kamu percaya. Silakan yang Kristen dijawab dong. Ya. Aku ada pertanyaan baru Bang Zuma. Jangan dulu yang baru, Mas Aha. Ini fokus di tema ini dulu. Ini penting Bang. Kita harus mundur sebentar, mundur sedikit. Nggak boleh. Saya larang, nggak boleh. Sebagai host nggak boleh. Ini penting ini. Apakah teman-teman Kristen mempercayai Paulus bertemu dengan Yesus? Itu yang penting. Silakan teman-teman Kristen jawab dulu. Baru kita lanjut diskusinya. Coba Levan percaya nggak? Delevan. Ya. Basically memang percaya karena gini, Tuhan Yesus itu ya intinya itu mengajarkan mengasihi. Dan kalau kita baca kitab Korintus yang ditulis oleh Paulus itu ya, lebih spesifik di 1 Korintus 13 itu Paulus menjelaskan ciri-ciri kasih dan apa makna kasih itu sendiri. Jadi di sana saya tidak melihat sesuatu nggak bisa izin deh. Ini saya potong ya. Kalau keluar dari tema itu saya potong. Kita fokus di tema ini dulu dong. Pesan Yesus, wanti-wanti Yesus kepada murid-muridnya terhadap Kristen juga, terhadap saya juga sebagai Islam Fandi Ahmad, itu
apakah harus kita percayai Paulus bertemu dengan Yesus atau tidak? Saya nyatakan dengan tegas ya, bahwa saya tidak percaya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, wanti-wanti Yesus. Makanya kami Islam ini adalah pembela Yesus. Nah sekarang Kristen, silakan teman-teman Kristen yang ada di atas, termasuk Kang Dito. Oh, Kang Dito nggak Muslim, Kang Dito. Silakan teman-teman Kristen di atas dipilih, mau mengikuti Paulus, percaya kepada Paulus, atau mengikuti Yesus. Jangan percaya kepada Paulus. Silakan teman-teman Kristen tentukan pilihannya. Ya udah, aku aja yang jawab deh, Bang Pandi ya, aku yang jawab. Jadi kalau Yesus itu mau menemui Paulus, ya akan ditemui sebelum dia terangkat, gitu aja. Karena kan Paulus dan Yesus ini sejaman. Kalau penyesat sejaman nggak dengan Yesus? Bang Afidah, makasih. Iya, Paulus itu sejaman dengan Yesus, Bang. Kalau penyesat dan anti-Kristus itu, anti-Yesus itu sejaman nggak dengan Yesus? Jack M, barakallahu fik, syukran. Iya, sejaman, Bang, sejaman. Nah, sejaman juga. Penyesat yang datang kemudian mengaku bertemu di padang gurun dan dalam bilik, sejaman nggak dengan murid Yesus? Sejaman. Nah, sejaman. Lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Ya kan, Bang Zuma, aku kan tadi coba. Kenapa ada tarikan nafas itu? Kenapa tarikan nafas itu? Ayo kita belajar yuk, gunakan jujur, akal sehat. Akal sehat akan membimbing saudara. Kalau Dinda Levan, sedikit buat adik saya ini. Kalau Anda ingin berbicara mengenai kasih, salah konsep kalau kasih yang Anda ajarkan itu dari Paulus. Kasih itu harus dari Yesus. Apa kasih itu? Hukum utama itu apa kata Yesus? Hukum utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan dulu, mengasihi Bapa, mengasihi Eloah atau Allah. Apa kasih Allah? Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Ya harus sesuai dengan keinginan Allah. Di mana itu tertulis? Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Itu baru implementasi kasih yang utama dan terutama. Apa itu? Menjalankan dengan setia segala aturan, perintah, ketetapan, hukum, larangan, dan apapun yang menjadi instruksi yang turun melalui Nabi Musa alaihissalam. Kasih itu adalah engkau menjalankan dengan setia segala ketetapan, ketentuan, dan hukum yang aku berikan. Itu baru kasih kepada Elohim. Tuh, baca tuh. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Berarti orang itu harus mendudukkan hukum Taurat sebagai pola kehidupan keberagamaan dalam hubungannya kepada Pencipta. Bukan surat Paulus. Lalu bagaimana dengan kasih kepada manusia? Hukum yang kedua. Hukum kedua itu bagaimana menurut Yesus? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat yang meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat alias hukum Tuhan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Jadi yang disebut kasih kepada manusia adalah mengajak anak-anak kita, keturunan kita, tetangga kita, orang samping kiri kanan kita untuk kasih kepada Elohim, untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu baru disebut kasih kepada manusia. Tapi yang Kristen lakukan apa? Melalui ajaran Paulus, semua perintah-perintah Tuhan dihapuskan menggunakan darah Yesus di atas tiang salib. Inilah muncul kontradiksi, karena Yesus mengajarkan untuk melaksanakan firman Tuhan, tetapi Kristus yang palsu menghapuskan firman Tuhan, ketetapan Tuhan dengan darahnya di atas tiang salib. Di mana itu tertulis? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Menghilangkan
Kata Yesus, siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan, dia telah menghilangkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Loh, kemarin kata Bang Zuma hukum Taurat cuma untuk Bani Israel. Yes. Ya berarti kan Kristen kan juga nggak bisa mengikuti hukumnya itu juga dong. Nah, lalu untuk apa Yesus mati? Kristus mati. Bukankah tertulis dalam Galatia 3 nomor 13, untuk itulah Kristus telah mati. Kristus telah menebus kita Kristen dari kutuk hukum Taurat. Kita di situ siapa? Gini loh. Tunggu. Kita di situ siapa? Kita itu ya kita semua aliteng. Kenapa jadi Kristen? Bukankah hukum Taurat itu hanya untuk Yahudi? Ingat, Kristus telah menebus kita, tanda tanya, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di situ siapa? Ingat, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Jadi kitanya itu untuk siapa? Keturunan Adam, semua keturunan Adam. Itu mulai ngaco. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kristus menebus kita dari hukum Taurat itu. Kenapa kita yang dikutuk? Berarti kita di situ adalah Bani Israel. Jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Bagi siapa? Bagi Yahudi. Kristen boleh nggak? Boleh. Kuduskanlah hari Sabat. Bagi siapa? Orang Yahudi. Kristen boleh nggak? Nggak menguduskan hari Sabat? Boleh. Sunatkanlah kulupmu. Yang orang non Israel boleh nggak bersunat? Boleh. Toh perintah-perintah itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi apapun yang Kristen lakukan sah-sah saja. Nggak ada perintah datang kepada Kristen. Mana Nabi yang diutus kepada Kristen? Nggak ada. Tapi kenapa Kristus mati untuk Kristen? Nah, itu pertanyaannya. Sebab kematian si Kristus ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan kalian adalah pengikut angkatan jahat tersebut, yaitu Paulus, orang Farisi. Ya, begini Bang Zuma. Ya. Kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, berarti Allah tidak berkuasa membangkitkan orang mati dong. Mati meja. Justru Tuhan justru dia berkuasa. Makanya ini yang saya bahas tadi malam di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Jadi orang yang dibunuh oleh orang Yahudi, dibunuh orang Roma, itu sekalian diangkat menjadi Kristus bagi pembunuhnya. Itu hukuman. Itu hukuman. Di Al-Quran juga dikatakan hal yang sama, bahwa dihukum mereka, inna ja'alna sayatin awliya lilladina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan, sebagai junjungan, sebagai pimpinan bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu, menjadi Kristusmu. Tuh, dalil. Jadi orang-orang yang menyembah Kristus ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang diburkai oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Kristus palsu itu? Pengikut Kristus yang mana di sini? Islam atau Kristen? Hei! Yang pada intinya adalah ketika Yesus menasihatkan murid-muridnya yang ada di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu guru? Bla 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 bla. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan aku tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Pertanyaan saya, kenapa kalian justru percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Bukankah nasihatnya jangan kamu percaya?
Disitulah tanda bahwa kalian bukan pengikut Yesus. Kalian adalah pengikut Kristus yang keluar dari kubur karena kalian percaya kepada pemberitaan Paulus yang bertemu dengan Kristus. Padahal Kristus yang ditemuinya bukan Kristus yang asli. Kalau Kristus yang asli yang datang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 dan diterangkan dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai nomor 30. Saya kira begitu teman-teman. Kelas saya serahkan kembali kepada host. Kembali saya ngunyah siri dulu. Ya. Ini saya perhatikan teman-teman nggak ada yang ini yang mampu menjawab nih. Bukan nggak mampu bang. Bisa bertanya. Silakan ditanggapi. Nggak mau ditanggapi ya? Enggak. Bisa bertanya Bang Juma. Kalau nggak ditanggapin, ini semakin nyata, semakin jelas bahwa memang di dalam Bible itu ada dua Kristus, satu asli dan satu palsu. Betul. Okay. Bang Juma dengar ya. Bang Juma dengar dulu, belum ngomong saya. Bang Juma, Alkitab itu ada berapa sih? Alkitab Nasrani lah kita bilang, nggak usah Kristen. Alkitab itu ada berapa sih bang? Lagi ngunyah siri Bang Juma. Cemana mau bingungnya? Di itu aja nggak bisa dijawab dia. Lagi ngunyah siri, lagi makan siri. Oke, Bang Fandi, ada berapa bang? Bang Fandi berapa Alkitab? Bang Fandi Alkitab. Menurut Bang Soid ada berapa? Alkitab 1 menurut saya. 1? Ya. Oh, itu yang berbahasa apa? Terjemahan dari mana? 1. Itu yang bahasa Ibrani itu bang. Oh itu aja ya? Ya. Oh, terus yang bersebaran ke Asia kemarin pakai apa? Enggak, maksudnya bang gini. Itu kan udah bahasa beda bahasa. Maksudnya kita suci bang. Maksudnya kita suci yang ini kan ada ayat Alkitab gitu dia kan. Maksudnya yang lebih dari perbedaan dari situ maksudnya kan itu yang kita tanya sama abang kita ini itu maksudnya bang. Misalnya adalah entah ayat Alkitab yang ini beda versinya gitu dia bang. Maksud itu yang saya tanyakan ke Bang Juma. Maksudnya gini kan, kita dari tadi kita kan di framing kita dari ayat ke sini. Maksudnya cuma menanyakan itu aja bang. Bang Dito turun dulu baru naik lagi Kang Dito. Doubling. Bang Fandi host ya. Bang Fandi itu ayat Alkitab Nasrani atau Yahudi itu ada berapa sih bang? Jenisnya. Bukan bahasa ya, tapi ayat Alkitab itu ada berapa sih? Berapa jenis gitu dia? Alkitab ada berapa? Berapa jenis? Kitab maksudnya apa ini pertanyaannya nih? Nggak paham saya ini. Itu aja bang nggak bisa. Nasrani bisa jawab, perbaiki pertanyaannya dulu bang. Perbaiki pertanyaan. Bang Rostum aja yang Kristen itu bingung apa yang ditanyakan sama abang. Enggak, abang itu bukan maksudnya tadi bahas maksudnya. Enggak gini. Kalau kitab itu ada berapa sih? Kitab 1. Kalau bahasa banyak bahasa, tapi kitab ada berapa sih bang? Kitab kalau di Nasrani Yahudi nih. Enggak usah kita bilang Kristen, apalah Nasrani Yahudi. Bukan, Protestan ada 66 kitab, Katolik ada berapa kitab? Bukan gini bang, maksudnya bang. Kita bahas kitab. Dengar bang. Itu kan Bang Rostrum aja nggak paham, apalagi saya. Aduh, pusing juga aku sama ini. Oke, gini. Tadi kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru, kan itu dia kan. Dari tadi abang Juma kan tadi membuka Matius segala macam Mazmur apa kan itu kan di Katolik di apa pun kan ada juga. Maksudnya berapa jenis sih makanya sampai bisa perbedaan gitu dia. Maksudnya dari ini kan ini ada nabi palsu ada segala macam gitu dia. Maksudnya kita itu apa ini? Pertanyaan apa ini Bang Soid? Kang Dito majulah ini. Kang Dito punya ini kalau kayak gini. tes. Jadi maksud pertanyaanmu apa, Soid? Kalau yang di LAI itu totalnya 66. Sebentar lagi sisa 65. Karena yang kitab Revolution atau Wahyu dikit lagi akan hilang. Sebentar lagi sisa 65. Kalau Katolik itu jumlahnya 73. Ortodok 78. Kau mau nanya apa? Oke. Di dalam semua itu bang, yang kami ini kan persamaan itu ada semua nggak di situ bang? Atau berbeda-beda nggak ayat-ayat dari Katolik gitu dia bang, sama ayat Nasrani? Berbeda. Katolik itu ada tambahan Daniel. Enggak dari gini bang. Abang coba Bang Rostrum coba buka Bang Lukas 1 ayat 2. Beda nggak tulisannya di situ?
Oh, sama-sama LAI gitu maksudnya. Bang Ini apa maksudnya orang ini ya lama aja. Bang Rostrum bikin malu. Bang Soid izin Kang Dito, Bang Soid cuci kaki, mandi terus ke neraka. Ribet dia. Ya, yang lain lah, yang lain. Ini ada Binsar sama iya ada Ito Darni selamat malam Ito. Halo. Ito Darni, Bang Binsar. Iya, selamat malam semuanya. Host, izin host. Silakan Bang Rostrum. Iya, tadi kan saya mau nanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma tadi. Ketika beliau berbicara itu ya hampir memakan waktu sampai 10 menit ya kan. Jadi izinkan juga kami berbicara. Nah, dalil yang dibawa Bang Juma terkait perjumpaan antara Yesus dengan Paulus yang didalilkan ke Matius pasal yang ke-24 itu sudah tidak nyambung lagi. Alasannya apa Bang? Silakan. Alasannya apa? Alasannya, kalau kita boleh jujur pada konteks yang dibaca Bang Juma di Matius pasal 24 sampai pasal yang ke-25, itu terkait khotbah Yesus tentang akhir zaman. Terkait tentang pemberitaan nama Yesus di akhir zaman. Jadi udah sangat keliru ketika beliau mensangkut pautkan khotbah akhir zaman dengan perjumpaan personal antara Yesus dengan Paulus. Andai kata itu adalah akhir zaman, maka Bang Juma dan kita semua tidak akan ada hari ini. Makanya sangat keliru. Jadi bagi teman-teman Kristen, kita harus paham ini. Mereka menggunakan ayat Alkitab untuk membuat keraguan dalam hatimu. Iblis pun memakai cara yang sama ketika dia mencoba Yesus. Makanya belajar pada Alkitab bukan pada Bang Juma. Karena Bang Juma memaksakan ayat akhir zaman tentang perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus secara personal. Itu sudah nggak nyambung. Di mana pula pikirnya? Udah ku bilang ya logika Bang berpikirnya di dari mana? dulu sama Bang Juma itu. Tapi ngeyel selalu Bang Juma. Ngeyel. Inilah orang itu, orang yang ngeyel. Udah kayak makanya kalau orang-orang Kristen, mari kita pahami, belajar pada Alkitab. Karena iblis juga memakai ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Dan cara yang sama dipakai Bang Juma untuk menggugurkan iman kita. Oke, saya tanggapi ya. Jadi boleh ya Bang? Saya tidak sampai 10 menit. Ya, namun sebelumnya saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya yang lagi nonton bareng di Perdos Unhas Antang. Sehat selalu sahabat di sana, selamat berjuang. Jadi gini kawan, Yesus kan ditanya, apa tanda kedatanganmu? Maksudnya tanda kedatanganmu itu apa? Sederhana loh itu. Apa tanda kedatanganmu? Paham enggak pertanyaan itu? Maksudnya kalau kamu datang itu tanda-tandanya apa? Lah Yesus dengan gamblang menjelaskan kalau aku yang datang begini. Kalau ada yang mengaku aku tapi tidak begitu, jangan kau percaya. Sekali lagi saya katakan, guru, apa tanda kedatanganmu? Kedatanganku tandanya seperti Bang Juma. kilat ya.
Sekarang pertanyaan saya di situ ada lagi apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia itu harus abang lanjutkan di situ. Jangan kau potong-potong. Oke. Tetapi apa orang pun kau bawa kepada narasi caramu berpikir. Sekarang coba Anda oke. Saya mungkin mungkin Anda mengatakan saya keliru. Boleh Anda bacakan data nomor 23-nya sampai nomor 26-nya? Silakan. Dan apa tanda kesudahannya kan? Anda bantah argumentasi saya kan? Oke, silakan Anda baca. Silakan. Oke. Ayat 23. Yes. Ya. Pada waktu itu seluruh umat Kristen begion dah dengarkan, listen. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ayat 27 jawabannya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak Yesus anak manusia itu akan datang, di mana di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Ini adalah pernyataannya kelak di akhir zaman. Sewaktu Yesus bersama dengan Paulus itu bukan akhir zaman kan ku bilang Bang Juma. Itu hanya khusus Yesus memilih Paulus, ya. Dia mau menobatkan Paulus agar bisa Paulus itu menyebarkan Injil. Itu bukan akhir zaman Bang Juma. Jadi Bang Juma itu guru palsu. Silakan. Baik. Ibu ngerti kata kamu di situ? Kamu itu siapa? Iya, pada saat itulah di sekitarnya itu kamu. Kamu itu siapa? Jujur dong. Kamu itu siapa? Iya, pada murid-muridnya. Murid-muridnya. Terus kenapa ibu? Kenapa ibu larinya ke luar negeri? Pada waktu itu pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, kepada siapa? Kepada kamu, murid-muridnya pada saat itu. Murid-murid pada saat itu. Lihat Mesias ada di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Siapa di zaman Yesus di luar murid Yesus yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Siapa? Itu nanti kelak di akhir zaman Bang Juma. Berarti maksud Ibu Darni ini murid Yesus pada saat itu Bang Juma. Bukan nanti pada saat itu kejadian itu. Nanti kelak. Jadi menurut Bu Darni, nabi-nabi palsu. Jadi menurut Ibu palsu seperti Bang Juma. Bang Juma itu pengajar palsu. Berarti Bu Darni murid Yesus ini masih hidup sampai hari ini. Ya, saya sudah murid Yesus. Nah inilah kalau Anda tanya saya gila. Kan disuruh penginjilan. Yesusnya tidak berbicara kepada Bu Darni. Emangnya murid Yesus hanya 12 Bang Juma? Yesus berbicara kepada siapa saat itu? Saat itu pada saat itu pada murid-muridnya. Murid-muridnya kan sudah menyebar itu. Menyebar. Jadi ayat ini Bang Juma, dengar kau dulu Bang Juma. Bang Juma itu pengajar sesat Bang Juma. Ini ayat ini untuk kelak di akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedua kali. Belum datang Yesus kedua kali Bang Juma. Belum. Iya. Belum ada Yesus datang sama Paulus. Yesus belum datang Bang Juma. Itu belum kedatangannya di akhir zaman. Sewaktu sama saya Paulus. Ulang lagi. Jadi jangan Bang Juma memutarbalikkan Alkitab. Saya ulang lagi. Kata Yesus kepada saya tanggapi dulu. Ibu Darni ini harus diajari, otaknya lagi bengkok. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, bukan berkata kepada Bu Darni.
berkata kepada kamu, orang itu berkata kepada kamu bahwa dia bertemu Mesias di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa pada masa itu yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Siapa? Kok larinya ke Bang Suma? Memang Bang Suma sesama dengan murid Yesus. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sesama dengan murid Yesus, yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus menggenapi ini? Bang Suma atau Paulus? Bang Juma udah berapa kali disampaikan. Matius 24 dan 25 itu konteksnya khotbah tentang akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Waduh, Cuma khotbah. Betul. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya. Abang jelaskan. Abang cuma tidak beriman Alkitab ini loh. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan Masa yang seperti dengar tolong dengarkan saya. Bang Juma. Coba satu. Anda yang memaksakan, bukan saya. Anda yang memaksakan. Yesus menasihati muridnya, bukan menasihati kalian. Penumpang gelap, serigala berbulu domba. Bukan kalian dia dinasihati Yesus. Yesus menasihati muridnya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ada enggak orang yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan Mesias? Ada. Siapa namanya? Paulus. Jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku itu adalah matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia meratap, seluruh bangsa akan melihatku. Dan kalau dan kalau aku datang dengan tanda-tanda itu, maka itulah tanda kesudahan akhir hidup dunia ini. Andai saja, dengar dulu, oke. Dengarkan dulu Balang, dengar. Andai saja Yesus datang yang kepada Paulus, maka itu hari itu jugalah kiamat. Hari itu jugalah tanda akhir zaman. Tapi karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, maka tidak terjadi kiamat. Makanya dia mengatakan, jadi kalau ada orang yang datang kepadamu bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya, sebab nanti saya datang kalau sudah akhir zaman. Jadi yang datang itu bukan aku. Itu kan narasimu aja Bang Juma. Itu ucapan Yesus Pak. Sekarang gini, Bang kalau berani sama Edis Bang. Itu ucapan Yesus. Murid-murid Yesus sendiri pun menerima Rasul Paulus kok. Gak ada pertentangan di dalam hal. Di mana murid Yesus menerima Paulus? Di mana? Iya menerima. Di mana? Kisah para rasul. Tapi udah tahu tentang di mana? Tapi kan sudah tahu Alkitab. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21, jangan bohong di sini. Jangan bohong. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda akan lihat bagaimana Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kalau Bang Juma baca Kisah Rasul pasal 15, maka Bang Juma akan lihat. Oke, saya baca. Sama Rasul Paulus. Oke, saya baca. Saya baca. Kisah Para Rasul 15 nomor berapa? Nomor berapa? Kisah Rasul pasal nomor berapa? Nomor berapa? Kisah Rasul pasal 15. Nomor berapa? Nomor berapa? Baca aja. Baca saja Bang. Ya jangan tapi abang nomor berapa? Abang tahu nomor berapa? Bacalah mulai dari ayat 1 sampai selesai. Nenekmu kiper. Itulah kau. Gak apa-apa nenekku kiper daripada mulutmu doer. Lah biar doer, yang penting yang saya sampaikan kebenaran. Daripada kau kebenaran menurut pemikiranmu.
Lalu menurut siapa? Pemikiran lo, pemikiran lo. Jadi harus menurut pemikiran lo, penyembah Kristus palsu. Harus pemikiran lo. Nenek lu kiper. Jelas-jelas itu nasihat Yesus untuk Bani Israel kok. Jangan kau percaya kalau ada orang bertemu dengan aku mengaku. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang disertai dengan tanda-tanda. Kalau tidak ada tanda-tanda itu jangan kau percaya. Memang sakit, menyakitkan memang, tapi itulah kebenaran. Saya harus sampaikan. Saya harus sampaikan. Bagi orang gila memang tidak sakit. Kalau orang gila nggak sakit, karena sudah tidak berfungsi otaknya. Karena tidak sudah berfungsi otaknya. Sekarang begini, benar tidak Paulus datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Benar nggak? Iya. Menurut Yesus, menurut Yesus kepada Paulus, percaya atau jangan percaya? Yang ini tadi Matius 24 menurut Yesus percaya atau jangan percaya? 28. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar. Percaya, udah selesai. Jangan percaya. Gitu maksudnya. Jangan percaya Paulus. Iya betul. Sama pengajar-pengajar sesat. Jangan percaya, bukan sama Paulus. Paulus itu langsung dipilih oleh Yesus. Bu Darni ini sudah akui jangan percaya kepada Paulus. Tepuk tangan untuk Bu Darni. Bukan kepada Paulus. Kepada pengajar dan nabi palsu. Kan itu ya, itulah Paulus. Ayat 27. Itulah Paulus. Paulus bukan pengajar palsu. Paulus bukan. Kalau dia bukan pengajar, kalau bukan pengajar, Bu Darni. Sekarang saya tanya kepada Bu Darni. Sekarang saya tanya. Melihat nabi palsu, dulu Bang Juma. Melihat nabi palsu itu dari buahnya Bang Juma. Paulus itu tidak pernah mengawini banyak wanita. Paulus itu setelah bertobat tidak pernah membunuh. Paulus itu setelah bertobat nggak pernah mencongkel mata orang. Paulus sekarang itu setelah bertobat nggak pernah dia berganti-ganti istri. Dan Paulus itu setelah bertobat nggak pernah dia menginginkan tahta. Dia itu sekarang pertanyaannya Bang Juma. Dia melangkah dulu orang gila turunkan ini, turunkan cepat sebelum mulut saya kasar. Orang gila. Bang. Tanda-tanda saya boleh bertanya nggak Bang? Tanda-tanda dari buah nabi palsu. Darni, dengarkan Bu Darni, dengar. Dia akan memanggil aku Tuhan. Dia akan bernubuat pakai namaku. Dia akan mengusir setan pakai namaku. Dia akan bermujizat pakai namaku. Jangan kau karang-karang buah-buahnya. Itu koplak namanya. Itu namanya kamu pelacur agama. Kau lacurkan agamamu demi untuk mengajarkan kesesatan dan kesetanan. Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, tanda-tanda dari buah nabi palsu adalah: 1. Memanggil aku Tuhan. 2. Bernubuat pakai namaku. 3. Bermujizat pakai namaku. 4. Mengusir setan pakai namaku. Baca itu Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pertanyaannya orang pintar adalah di mana buah-buah itu? Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Benar sekali. Kasih kesempatan buat kita bertanya Bang. Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Sebutkan keturunan Ismail. Oke Bang. Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Bang Juma, Kisah Rasul 15. Udah selesai. Malu Kisah kalian kan? Rasul, Malu kalian menjawab itu. Kenapa kalian malu? Karena seluruh tanda-tanda buah dari nabi palsu ada sama kalian. Yang memanggil Yesus Tuhan kalian, yang bernubuat pakai nama Yesus kalian, yang mengusir setan pakai nama Yesus kalian, yang bermujizat pakai nama Yesus juga kalian. Kalian mau kemana? Mau lari kemana kalian? Yang bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun adalah nabi dan rasul kalian Paulus. Kalian mau kemana? Mau lari kemana kalian? Ayo. Yang menerima tanda Yunus, yaitu keluar dari kubur pada hari ketiga kalian. Kalian mau kemana Cak Ayu? Toplores. Mau kemana kalian?
Bersyukurlah ada orang seperti Bang Suma dan teman-temannya ini yang dengan sikap yang tegas mengajarkan isi Bible kalian yang kalian pelintir demi keimanan buta kalian itu. Saya bukan seorang pendeta, saya juga bukan pastor, tapi saya siap mengajarkan kalian dengan jujur tanpa tendensi pulus perpuluhan. Kalau berani sama Edis, semata-mata untuk mengajarkan kalian supaya kalian itu meninggalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus palsu. Itu aja. Bima boleh bertanya Pak? Silakan. Abang, saya mau tanya. Abang, silakan. Apa? Ya Bang, suaranya kecil Bang. Coba di Bang Afida, barakallah fix. Silakan. Al-Afida, ya Bang Lomen, suaranya agak dikencengin Bang. Silakan. Siap. Abang, saya mau tanya sedikit. Saya ini paling suka nonton Abang punya siaran. Saya dari Kupang, NTT, Abang. Siap. Nah, kebetulan saya Nasrani, tapi saya serik sekali dengan Abang. Suka dengar. Yang jadi beban dalam pikiran, setiap kali Abang berdebat, saya akui bagus. Tetapi pingin yang saya tanya tuh di Abang itu satu. Abang waktu Abang pun kitab Al-Quran itu dikasih turun ke siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan dua. Iya. Itu ada saksi mata kah yang lihat? Oke, baik. Jadi kita berbicara mengenai saksi. Apa tujuan saksi? Untuk memperkuat kebenaran satu keadaan. Betul? Betul Bang? Betul Abangku. Oke. Satu kebenaran yang terjadi tanpa ada saksi, apakah berubah menjadi bukan kebenaran? Atau tetap saja benar? Pakai itu kita berpikir pakai akal sehat ya. Benar. Ya, benar. Kebenaran tanpa saksi tetap aja benar. Contoh Bang ya, contoh. Tidak ada saksi melihat seorang wanita digauli sama seorang laki-laki. Tapi kita bisa bersaksi bahwa wanita tersebut habis digauli, habis didatangi seorang laki-laki. Apa yang menjadi dasar pijakan kita bersaksi? Kita melihat perutnya membesar. Meskipun kita tidak melihat dengan mata kepala kita, wanita tersebut habis digagahi seorang laki-laki. Tetapi karena fakta sudah terpapar real, nyata, dia hamil. Dengan kata lain, demi Tuhan yang menciptakan kita pun kita rela dan ikhlas bersaksi, wanita ini pasti habis digagahi oleh seorang laki-laki. Begitulah Al-Quran. Kita nggak hadir pada zaman itu, tapi dengan adanya pola yang dibawa Al-Quran, kebenaran yang ada di dalamnya, maka tanpa melihat kejadian, kita bisa bersaksi bahwa beliau adalah Nabi yang menerima wahyu dari langit. Beliau adalah utusan Tuhan yang menerima wahyu. Berbicara tentang kesaksian, saudara, kalau sesuatu yang tidak benar memiliki banyak kesaksian, misalnya ada orang mengatakan aku ini adalah seorang jenderal, saksinya ada 2.000 orang, memang betul dia jenderal, memang betul dia jenderal, memang dia betul adalah jenderal. Tapi kalau ternyata pada dasarnya dia bukan jenderal, pertanyaan saya, apakah dia yang bukan jenderal tapi karena banyak yang bersaksi bahwa dia adalah jenderal, maka orang yang bukan jenderal ini bisa jadi jenderal? Jawab. Bang Lomen, dijawab Bang Lomen. Siap, iya benar. Maksudnya benar jenderal? Iya, tergantung dari masing-masing pikiran tuh kakak. Kalau ada orang yang bukan jenderal, tapi ada 2.000 orang bersaksi dia adalah jenderal, apakah ketidakjeneralan orang tersebut menjadi jenderal? Bisa menjadi jenderal tuh. Hah? Tapi dia bukan jenderal. Tidak.
Dia bukan jenderal, tapi banyak orang mengatakan dia jenderal. Apakah orang yang bukan jenderal ini menjadi jenderal karena kesaksian-kesaksian palsu 2000 orang tersebut? Tapi saya tanya dulu, itu dia mengaku dari anggotanya mengaku jenderal itu, apakah mereka ada kaitannya dengan dia atau tidak? Bukan. Orang ini bukan jenderal, tapi banyak orang bersaksi bahwa dia adalah jenderal. Apakah dia yang bukan jenderal karena banyak saksi-saksi palsu mengatakan dia jenderal, maka dia adalah jenderal? Sabar, saya masih bingung di pertanyaan abang. Begini saudara, ada seorang rasul, tapi bukan rasul. Banyak orang yang bersaksi bahwa dia adalah rasul, tapi dia bukan rasul. Pertanyaan saya, dia yang bukan rasul, tapi banyak orang yang bersaksi palsu dia rasul, apakah orang tersebut bisa jadi rasul? Kalau orang itu bersaksi palsu, dia bukan rasul, tapi banyak orang di sekelilingnya kemudian mengatakan dia adalah rasul. Apakah dia yang bukan rasul ini menjadi rasul karena kesaksian-kesaksian palsu? Jadi rasul palsu. Jadi rasul tapi palsu. Iya betul. Itulah yang Yesus katakan saudara di dalam Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, 17, 18. Apa kata Yesus? Engkau menghakimi orang, aku tidak menghakimi siapapun. Tapi kalau aku menghakimi seseorang, maka kesaksianku itu sah. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti kesaksian kenabian Yesus, kesaksian kerasulan Yesus, hanya dia dan Bapaknya yang tahu. Begitulah Nabi Muhammad. Tidak perlu ada saksi. Kenapa? Karena dia nabi. Yang disebut nabi hanya dia yang mendapatkan wahyu, bukan orang di sekelilingnya. Jadi tidak perlu saksi. Sama seperti Nabi Musa. Ada nggak saksi ketika dia menerima Torah di atas bukit Sinai? Siapa saksinya? Nggak ada. Cuman dia dengan Elohim saja. Tapi kenapa orang-orang percaya kalau dia itu adalah nabi? Karena ajarannya. Ajarannya menghantarkan Bani Israel selamat yang mengikutinya. Begitu juga apa saksi kenabian Nabi Muhammad? Kenabian Nabi Muhammad, seluruh umat manusia di atas muka bumi yang beriman kepadanya adalah saksi. Saya bersaksi, wanita ini pernah digauli. Tapi saya tidak melihat pada saat dia digauli. Tapi saya yakin sepenuh hati, dia habis digauli. Apa? Karena mata saya melihat perutnya membesar, hamil. Habis di USG, hamil. Jenis kelamin yang ada dalam janinnya itu laki-laki. Berarti tanpa saya melihat dia habis digauli, saya berani bersaksi wanita ini habis digagahi oleh seorang laki-laki. Apakah kesaksian saya salah? Benar. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Betul-betul abang. Maksudnya begini, kalau lari perumpamaan ke wanita hamil, abang kan lihat wanita itu hamil, walaupun abang tidak lihat dia digauli oleh siapapun, tetapi dia kan digauli oleh suami. Contoh, dia sudah bersuami, ya otomatis suaminya yang menghamilinya dia begitu. Tapi kalau abang punya narasi ini kan lari seolah-olah wanita itu mungkin digauli oleh sekelompok orang atau bagaimanakah, tiba-tiba dia hamil. Kita memang lihat dengan mata kepala abang. Itu yang dinamakan narasi abang berpikir untuk sesuatu yang nyata. Kita lihat dengan nyata. Tapi begini, masalah saya akui abang memang orangnya pandai, pintar. Tetapi dalam perkataan abang semua, abang larinya ke contoh ke Alkitab. Terus pertanyaan-pertanyaan kita abang pakai ke Alkitab. Memang betul. Tetapi pertanyaan kita ini kan menyangkut agamanya abang, begitu. Maksud saya pingin, maksudnya kalau ditanya sama orang Kristen, abang coba pakai dari abang punya, begitu. Jangan samakan dengan Nasrani, begitu. Terus kalau orang Muslim, kalau tanya ke abang kan bawa mereka ke narasinya orang Muslim, begitu. Tidak ada, saya minta maaf, saya tidak ada mau begini begitu, tidak. Baik. Maksudnya mau searah begitu abang. Baik. Kalau itu yang Anda minta, dengarkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian, dan sungguh Dia Allah Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Dalil yang lain, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dialah yang menurunkan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dalil. Lepas daripada itu saudara, Nabiku Nabi Muhammad menerima wahyu. Setelah dia menerima wahyu, dia sampaikan kepada kerabatnya, keluarganya menjadi saksi. Habis itu saudara disampaikan kepada para sahabatnya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang seangkatannya pada masanya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang sekampung, sekecamatan, sekabupaten, senegara, sedunia. Dan mereka semua bersaksi tentang itu. Keluarganya bersaksi, sanak famili, handai tolan, sahabat bersaksi, dan seterusnya. Pertanyaan yang sama ketika saya bertanya kepada Anda tentang saksi. Siapa saksi yang melihat Yesus berfirman kepada Lukas? Siapa saksi ketika Yesus berfirman kepada Paulus kitab Roma, kitab Galatia, kitab Filipi, kitab Efesus, Filemon, dan seterusnya? Tunjuk satu orang menjadi saksi ketika Yesus datang memberitakan Injil kepada Paulus tentang 13 buku ini. Anda butuh waktu berapa ratus tahun untuk menjawab? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus berfirman tentang kitab Roma? Roma begitu tebal, berarti dia butuh berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Pada saat Yesus muncul sekali aja di padang gurun, tidak mungkin pada hari itu juga Yesus mengajarkan 13 buku langsung kepada Paulus. Paulus bisa meleleh otaknya. Berarti dia butuh bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk mengarang buku-buku ini. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan siapa yang melihat Yesus datang kepada Paulus memberitakan buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus. Tunjuk satu nama. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun Anda butuhkan untuk menjelaskan itu kepada saya? Silakan.